Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga hari ini anak-anak tetap semangat ya. Dan semoga juga anak-anak senantiasa dimudahkan oleh Allah dalam menuntut ilmu. Masih bersama Putri, kita belajar di tema 4 tentang kewajiban dan hakku. Di tema 4 ini kita sudah belajar di subtema 2 tentang kewajiban dan hakku di sekolah. Kalau kemarin kita belajarnya tentang kewajiban dan hakku di rumah, sekarang kita akan membahas kewajiban dan hakku di sekolah. Masih belajar di muatan pelajaran PPKN. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, Putri akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, anak-anak dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, anak-anak dapat menuliskan kewajiban dan hak yang ada di sekolah dengan tepat. Ketiga, anak-anak dapat menyebutkan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Anak-anak di sini ada gambar SDIT Harapan Bunda. Siapa yang sudah kangen sekolah di SDIT Harapan Bunda? Ya, semuanya kangen ya. Kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa sekolah kembali. Putri punya bacaan, yuk kita baca bersama-sama. Sekolah yang indah dan rapi. Setiap siswa wajib menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Di dalamnya ada banyak pohon yang terawat. Pohon-pohon membuat udara segar dan sejuk. Sekolah yang indah dan rapi membuat siswa semangat belajar. Akan tetapi banyak sekolah yang belum indah dan rapi. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Pohon-pohon yang harus dirawat bersama. Siswa harus dapat membuat taman kelas. Kelas juga harus bersih dan rapi. Meja guru harus tertata dengan rapi. Papan tulis harus selalu bersih. Kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Ya anak-anak, jadi ketika sekolahan kita indah, sekolahan kita rapi, kita juga semangat ya belajarnya ya. Belajarnya juga akan lebih semangat karena melihat sekolahannya yang rapi. Kita lanjutkan lagi. Anak-anak, kita lanjutkan kembali ya. Kita akan belajar tentang memahami hak dan kewajiban di sekolah. Seperti tadi ya yang sudah Putri jelaskan di depan. Kalau kemarin kita belajarnya tentang hak dan kewajiban di rumah, kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban di sekolah. Sebelum kita mulai, Putri akan mengingatkan terlebih dahulu pembelajaran kita. Hak itu apa sih dan kewajiban itu apa sih? Masih ingat? Masih ya? Ya, hak adalah segala sesuatu yang pantas kita terima. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Sekarang kita akan belajar tentang hak dan kewajiban di sekolah. Yang wajib dilakukan di sekolah apa sih? Yang pertama ya, menjaga lingkungan sekolah. Jelas ya. Jadi kita sebagai warga sekolah, sebagai siswa, wajib menjaga sekolahan kita agar senantiasa bersih dan rapi. Yang kedua, tidak mencoret tembok sekolah. Ya, karena kalau temboknya dicoret-coret, sekolahnya juga tidak indah ya. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Jelas ya, ini sebagai bentuk menjaga kebersihan sekolah. Hak yang ku dapat sekarang, yang pertama mendapat ruang kelas yang bersih. Ya anak-anak, ketika sudah melakukan kewajibannya, hak yang akan didapatkan akan mendapatkan kelas yang bersih. Ya, kalau sudah menjaga sekolahan berarti haknya mendapatkan kelas yang bersih dan rapi. Yang kedua, memiliki lingkungan sekolah yang sehat. Ya, hak yang didapat memiliki lingkungan sekolah yang sehat. Biar apa? Biar sekolah belajarnya juga akan semangat ya. Kalau sekolahnya sehat, belajarnya tentu semangat. Yang ketiga, mendapat fasilitas yang terawat dengan baik. Ya, anak-anak bisa ya
melihat ketika misalnya TIKOM nih, anak-anak bisa mendapatkan fasilitas komputer yang terawat yang baik ya, itu adalah hak yang didapatkan. Kita lanjutkan lagi anak-anak, kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Coba perhatikan lingkungan sekolahmu. Anak-anak coba ya dibayangkan nih SDIT Harapan Bunda seperti apa. Apakah sekolahmu menjadi sekolah bersih dan sehat? Ya, dibayangkan ya anak-anak. Karena ini kita masih sekolahnya daring ya, belum bisa melihat, dibayangkan dulu deh sekolahnya seperti apa. Bersih ya dan sehat karena anak-anak dan semua warga sekolah menjaga kebersihan dan kesehatan sekolah. Sekolah bersih membuat semua warga sekolah lebih sehat dan nyaman ya, seperti yang tadi Putri katakan ya, kalau sekolahnya bersih, belajarnya pun juga akan nyaman ya, seperti ini. Gak cuma belajar ya, mungkin bermain pun juga akan terasa nyaman. Anak-anak sangat enjoy ya, sangat senang sekali ketika bermain dengan temannya dengan suasana yang sehat dan nyaman. Kita lanjutkan lagi ya, nih anak-anak, ada gambar di sini, ada siswa sedang berbaris nih, berbaris kemudian salim sama Bu Guru sama Pak Guru. Seneng ya sekolah ya. Ya, aku senang sekolah. Setiap warga sekolah wajib membuat sekolah menjadi tempat yang menyenangkan. Guru dan siswa ingin merasa bahagia di sekolah. Udin dan temannya juga ingin senang saat berada di sekolah. Ya. Nih ya nak, ketika suasana kelasnya nyaman, nih belajarnya pun juga akan terasa menyenangkan ya. Guru sedang berbicara di depan kelas, semua siswa melihat ke arah guru. Mereka memperhatikan setiap ucapan guru. Lani bertanya kepada guru, guru melihat ke arah Lani dan mendengarkan pertanyaan Lani. Setiap orang wajib mendengarkan saat orang lain berbicara. Apa yang biasa kamu lakukan saat orang lain berbicara kepadamu? Ya, apa ya ketika ada orang yang berbicara, mungkin itu Bu Guru atau orang tua kita, apa sih yang harus kita lakukan? Ya, kita akan belajar bagaimana yang harus dilakukan saat orang berbicara kepada kita. Yang pertama, mendengarkan pembicaraan sampai selesai ya. Jadi kita harus sabar ya nak. Ketika ada orang berbicara, kita harus mendengarkan dengan sabar sehingga pembicaraan orang tersebut bisa sampai selesai. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan. Ya, tadi dengan bersabar kita tidak memotong pembicaraan di tengah-tengah. Fokus kepada lawan bicara. Ya, fokus ya. Karena kita menghargai orang yang diajak bicara, tidak mengubah topik pembicaraan secara mendadak ya. Jadi dengan bersabar tadi kita tidak memotong pembicaraan dan kita juga tidak mengubah topik pembicaraan secara mendadak ya. Mungkin yang dibicarakan apa terus tiba-tiba kita menyela, seperti itu tidak boleh ya. Yang selanjutnya memberi tanggapan yang baik ya. Jadi tadi setelah kita selesai mendengarkan orang yang berbicara, kemudian kita memberikan tanggapan kita dengan baik. Kita berikan saran atau mungkin kita berikan informasi apapun, tergantung apa yang tadi kita bicarakan. Selanjutnya yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain nih, saat kita berbicara harus kita perhatikan yang pertama fokus kepada lawan bicara ya, fokus ya, menghargai lawan bicara, hindari kata-kata yang tidak dipahami ya. Jadi tadi topiknya apa, yang kita bicarakan apa, nah itu yang disampaikan, hindari kata-kata yang tidak dipahami oleh lawan bicara kita. Berbicara dengan bahasa yang baik dan mudah dipahami ya, bicara bahasanya yang santun. Berbicara dengan jujur ya, jujur tidak dibuat-buat ya dengan apa yang tadi kita bicarakan. Tenang saat berbicara dan tidak tergesa-gesa.
karena dengan tergesa-gesa nanti pembicaraannya juga tidak fokus. Orang yang kita ajak bicara juga nanti tidak akan paham. Selanjutnya, tidak menggunakan nada yang tinggi ya, karena dengan menggunakan nada yang tinggi kita terkesan marah. Nah, meskipun nada bicara kita memang tinggi, tapi kita belajar ya menggunakan bahasa yang rendah. Seperti itu ya anak-anak ya. Ya, alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai. Sebelum Putri akhiri, tadi kita belajar apa saja ya? Ya, tadi kita belajar tentang hak dan kewajiban yang harus dilakukan di sekolah. Terus bagaimana cara membuat agar lingkungan sekolah itu menyenangkan, nyaman, dan rapi. Yang ketiga tadi kita belajar tentang cara berbicara atau mendengarkan orang yang sedang berbicara. Seperti itu yang bisa Putri sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.